wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar teman-teman? Saya harap kalian semua sehat walafiat ya, amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Lana Amalia Soliha dengan nomor induk mahasiswa 44190012 kelas 442A27. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat. Tujuan saya menyampaikan ini karena saya mengamati bahwa remaja-remaja di Indonesia itu sudah banyak menggunakan serta menyalahgunakan narkoba untuk kepentingan pribadi dengan alasan yang beragam ya. Alangkah baiknya kita mencoba membahas lebih mendalam materi ini. Oke teman-teman, yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian dari narkoba itu sendiri ya. Bisa dilihat, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, bahan adiktif, yaitu nama segolongan zat alamiah, semi sintetik maupun sintetik. Narkoba pada prinsipnya adalah zat atau bahan yang dapat mempengaruhi kesadaran, pikiran, dan perilaku yang dapat menimbulkan ketergantungan kepada pemakainya. Ada lagi jenis-jenis narkoba. Jenis-jenis narkoba terdiri dari 3, yaitu narkotika, yang contohnya seperti ganja, morfin, heroin, kokain. Yang kedua, psikotropika, yang contohnya sabu-sabu, ekstasi, rohypnol atau pil koplo, dan mandrax. Yang ketiga ada lagi bahan adiktif, yang contohnya sering kita ketemui di remaja yang menggunakannya ya, seperti rokok, alkohol, lem kayu, cairan aseton, cat, dan bensin, yang bila dihirup dapat memabukkan bagi siapa saja yang melakukannya. Selanjutnya ada lagi penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkotika ini adalah pola perilaku yang bersifat patologik dan biasanya dilakukan oleh individu yang mempunyai kepribadian rentan atau mempunyai resiko tinggi. Jika penyalahgunaan narkotika ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu akan menimbulkan gangguan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual pada orang yang menggunakannya. Penyalahgunaan narkoba sering ditemukan di kalangan remaja hingga masyarakat usia dewasa. Mereka menggunakan narkoba dengan berbagai alasan ya tentunya. Kemudian apa sih akibatnya? Akibat penyalahgunaan narkoba ini, perubahan dalam sikap seperti perangai dan kepribadian sering kita temui, yaitu banyak lagi yang sering membolos, menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran. Biasanya juga orang yang menggunakan narkoba ini menjadi mudah tersinggung dan cepat marah, sering menguap, mengantuk, malas, tidak mempedulikan kesehatan diri sendiri, dan yang paling sering juga banyak yang suka mencuri untuk membeli narkoba itu sendiri. Berikutnya ada dampak dari narkoba itu sendiri. Dampak negatif dari narkoba ini ada beberapa ya, seperti bahaya yang bersifat pribadi, bahaya yang bersifat keluarga, bahaya yang bersifat sosial di lingkungan sekolah. Ada lagi juga bahaya bagi bangsa Indonesia. Terjadinya penyalahgunaan narkoba ini pasti ada beberapa faktor penyebab seseorang menjadi penyalahguna narkoba. Penyebabnya ini terdiri dari faktor sosial. Faktor sosial dibagi lagi menjadi 3, yaitu lingkungan. Penyebabnya yang bersumber dari lingkungan seperti masyarakat tidak acuh atau tidak peduli pada remaja itu sendiri. Ada lagi yang longgarnya pengawasan sosial masyarakat, yang sulit mencari pekerjaan, penegakan hukum yang lemah,
banyaknya pelanggaran hukum, apalagi di Indonesia ya, kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, menurunnya moralitas masyarakat, sehingga banyaknya pengedar narkoba yang mencari konsumen. Ya, konsumen yang sering terjadi juga banyaknya itu remaja yang duduk di bangku sekolah, bahkan dari SMP pun juga ada yang menggunakan bahan narkoba ini. Yang kedua, faktor pergaulan. Faktor pergaulan ini biasa disebut faktor dari teman ya, atau kelompok kita sebaya, teman-teman sekolah gitu. Yaitu adanya satu atau beberapa teman kelompok yang menjadi pengguna narkoba. Adanya anggota kelompok yang menjadi pengedar narkoba, adanya juga ajakan atau rayuan dari teman-teman kelompok kita untuk menggunakan narkoba. Ada lagi juga yang dipaksa dari teman-temannya agar menggunakan narkoba, karena apabila tidak mau menggunakannya akan dianggap tidak setia kawan. Ketiga, faktor dari keluarga. Faktor dari keluarga biasanya bersumber dari orang tua itu sendiri ya. Biasanya juga salah satu atau kedua orang tuanya adalah pengguna narkoba. Dan biasanya juga remaja-remaja yang menggunakan narkoba ini sering tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Keluarga juga ada yang tidak harmonis, tidak adanya komunikasi yang terbuka dalam keluarga, tidak memberikan pengawasan kepada anak-anaknya. Orang tua juga ada juga yang memanjakan anak-anaknya. Orang tua juga biasanya sibuk mencari uang atau mengejar karir, sehingga perhatian kepada anaknya menjadi terabaikan. Jadi anak-anaknya mencari kesenangan di luar rumah, enggak di dalam rumah, biasanya seperti itu ya. Nah, bisa kalian lihat di sini ada faktor budaya. Faktor budaya juga sebagai pengaruh penting ya dari kita bangsa Indonesia yang remaja-remajanya menggunakan narkoba. Bisa dilihat di sini budaya asing yang masuk via elektronik, media cetak, dan lain-lain sangat dominan mempengaruhi para remaja. Kini lebih cepat meniru budaya luar yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, agar kelihatan tidak ketinggalan zaman dan dianggap kuno, sehingga remaja lebih memilih pergaulan bebas yang berujung pada penyalahgunaan narkoba. Di sini ada juga orang tua juga dapat menggunakan beberapa cara dalam membantu upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba, yang antara lainnya: 1. Komunikasi yang baik antar anggota keluarga. 2. Menjadi pendengar yang baik ketika anak Anda ada masalah. 3. Mencontohkan hal-hal yang baik kepada anak-anak Anda. 4. Keharmonisan keluarga. Selanjutnya ada lagi nih cara untuk menangkal penyalahgunaan narkoba di lingkungan pelajar dan mahasiswa. Pertama, pendidikan moral dan keagamaan harus lebih ditekankan kepada pelajar dan mahasiswa. Kedua, menumbuhkan kesadaran, kepedulian, dan peran aktif seluruh masyarakat. Mengadakan kegiatan pembinaan dan pengembangan lingkungan masyarakat bebas narkoba. Oke teman-teman, berikut kesimpulan dan saran dari presentasi PowerPoint yang saya buat. Kesimpulannya yaitu masalah penyalahgunaan narkoba pada remaja adalah ancaman yang sangat mencemaskan bagi keluarga, khususnya ya, dan suatu bangsa pada umumnya. Pengaruh narkoba sangatlah buruk, baik dari segi kesehatan, pribadi, maupun dampak sosial yang ditimbulkannya.
Masalah pencegahan penyalahgunaan narkoba bukanlah menjadi tugas dari sekelompok orang saja, melainkan menjadi tugas bersama. Ingat, tugas bersama loh ya. Peran orang tua dalam keluarga dan juga peran pendidikan sekolah sangatlah besar bagi pencegahan pergaulan narkoba. Perlunya peningkatan pengetahuan bahaya narkoba bagi para remaja. Penanganan dini bagi para penggunaan narkoba sangatlah penting. Perlunya peningkatan fasilitas serta rehabilitas bagi para penggunaan narkoba. Dan berikut sarannya, jangan pernah mencoba narkoba walaupun itu hanya sedikit. Pemerintah harus memberantas peredaran narkoba di Indonesia. Orang tua juga harus lebih memperhatikan anaknya agar tidak terjerumus ke dalam jurang narkoba. Perlu peningkatan kerjasama antar masyarakat dengan aparat untuk memberantas peredaran narkoba ini. Remaja juga harus diperhatikan oleh semua pihak agar tidak terjerumus pada penyalahgunaan narkoba. Oke teman-teman, cukup sekian presentasi dari saya. Saya harap semua remaja di Indonesia tidak menyalahgunakan narkoba atau narkotika. Jauhilah narkoba, baik itu sekecil apapun. Cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.